Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam turun untuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya. Karena kita sudah sampai pada materi yang ke-6 ya. Dari fikih kontemporer ini pembahasan kita insyaallah tentang eutanasia ya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Perlu kita pahami tentang eutanasia ini dalam fikih kontemporer, seperti apa gambaran atau permasalahan dalam topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengertian eutanasia berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti baik dan thanatos ya yang berarti kematian. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa artinya adalah mati dengan cara yang baik atau cara yang tenang. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah qatlur rahmah atau taisirul maut. Itu mati dengan rasa dengan tenang atau memudahkan untuk mati. Secara istilah, eutanasia itu adalah ya berdasarkan kepada istilah kedokteran, tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal itu diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Jadi mungkin seseorang menghadapi atau dalam kondisi sakit yang sangat berat dan bahkan dalam kondisi sakit itu dia tidak mampu untuk menahan sakitnya atau perihnya, lalu kemudian dilakukanlah eutanasia ini untuk mempercepat kematiannya. Eutanasia terbagi dua, ada eutanasia aktif dan ada yang berbentuk pasif. Yang dikatakan eutanasia aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut obat-obatan tertentu dengan kadar overdosis, lalu kemudian menghentikan rasa sakit dan juga sekaligus menghentikan pernafasan sehingga kemudian terjadilah kematian. Ini eutanasia aktif, artinya adalah ada tindakan dokter untuk mempercepat kematian bagi pasien. Yang kedua itu ada eutanasia pasif. Yang pasif, maksud dengan eutanasia pasif itu adalah menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menderita sakit keras yang lama-kelamaan kemudian dia menghadapi kematiannya. Jadi, misalnya ada seseorang yang menderita penyakit kanker yang sudah kritis, lalu kemudian kondisinya yang sudah koma, lalu kemudian diberikan bantuan alat-alat medis penyangga kehidupan. Nah, jika seandainya alat-alat itu dilepaskan seperti bantuan pernafasan ataupun kemudian bantuan nutrisi dan sebagainya dilepaskan dari tubuh seseorang, maka secara lama-kelamaan dia akan meninggal karena tidak ada lagi alat medis yang menopang kehidupannya. Nah, jadi tidak ada tindakan langsung dari dokter, tapi kemudian dokter melepaskan karena mungkin dikarenakan biaya pengobatan yang cukup besar sehingga hal ini membuat keluarga tidak sanggup sehingga kemudian dilakukanlah eutanasia pasif. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah yang baru saja kita paparkan? Pada eutanasia aktif itu hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan seseorang itu hanya Allah. Allahu yuhyi wa yumitu wa huwa bima ta'maluna basir. Ya. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi tidak ada kuasa manusia atau hak manusia, andil manusia untuk menghidupkan dan mematikan seseorang. Kemudian oleh sebab itu segala tindakan yang dapat mematikan diri atau meminta bantuan untuk dimatikan adalah tindakan yang terlarang dalam Islam. Artinya ada sesuatu yang haram.
Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap dirimu. Dan kemudian meminta dibunuh ya atau meminta dimatikan. Maka orang yang melakukannya Allah katakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan cara yang dibenarkan. Kapan itu cara dibenarkan? Pertama, seseorang yang membunuh maka dikisas. Nah, itu dibenarkan. Atau muhsan yang berzina. Nah, itu dibolehkan dengan cara rajam. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah ini juga menjelaskan bagaimana seseorang kalau dia mati, bunuh diri, ya, apakah dengan cara menjatuhkan diri, menenggak racun, atau kemudian cara-cara yang lain, maka dia akan mati dalam keadaan tidak diampuni dan khalidan mukhallada. Dia akan lama atau kekal dalam api neraka. Seperti bagaimana dia dahulu cara bunuh dirinya. Nah, sedangkan pada nah, makanya kemudian jika seseorang menghadapi penyakit yang sangat parah, ya, maka tetap tidak boleh dia minta untuk dimatikan. Dalam Islam ya, minta kepada dokter atau keluarga minta kepada dokter tolong suntik mati saja, tidak boleh. Karena yang boleh itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyini ma kanat al-hayah khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafah khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagi diriku, dan matikanlah aku sepanjang kematian itu lebih baik bagi diriku. Jadi penyakit yang dihadapi bisa saja itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa, cara Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, maka sikapilah hal itu dengan baik, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan euthanasia pasif itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah atau boleh. Ini tergantung kepada sikap mereka memahami hadis Rasulullah SAW, apakah berobat itu wajib atau mubah. Nah, dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawu wa la tadawu bil haram. Jadi sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Maka bagi ulama yang mengatakan berobat itu adalah wajib, maka euthanasia pasif ini hukumnya haram. Ya. Kita harus, kalau dalam pandangan mereka, kita wajib berobat sesuai dengan semaksimal kita. Ya. Maka tidak boleh kita menyerah terhadap penyakit yang kita hadapi. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, yang memahami berobat itu hukumnya mubah, maka euthanasia pasif ini boleh-boleh saja ya. Karena berobat itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka oleh sebab itu, dalam euthanasia pasif ini berbeda pendapat ulama, dan kemudian itu sesuai dengan mahwa aslah, apa yang lebih baik, yang lebih bermaslahat bagi pasien dan juga keluarga. Nah, lalu oke. Itu saja mungkin dulu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi euthanasia ini. Silahkan dikembangkan bacaan Anda dengan merujuk kepada referensi yang relevan dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita terkait dengan qatlur rahmah atau euthanasia ini dalam kehidupan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.